Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin menyesuaikan nama Taruni Remaja Dara Permata Arianti Andres, Notar 2001082, kelas TD 2.15. Izin Bu, izin melakukan perbaikan ulang ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek. Yang pertama, mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Menurut saya, pengendalian proyek itu sendiri merupakan sistem yang mengatur kegiatan dalam proyek sehingga pelaksanaannya waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta mengkoordinasi dengan baik sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas sesuai dengan yang sudah direncanakan. Adapun tujuan dan manfaat dari pengendalian proyek ini, yang pertama, mengetahui waktu untuk bagian suatu proyek atau semua proyek secara menyeluruh. Yang kedua, sebagai alat dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, mengetahui hubungan pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. Yang ketiga, pengendalian waktu penyelesaian. Yang keempat, penyediaan alat, material, dan bahan. Untuk itu, pengendalian proyek ini sangat penting dalam setiap tahapan proyek, lebih lagi pada proses perencanaan dan pelaksanaannya, karena proses pelaksanaan itu merupakan inti penting dari setiap tahapan proyek, di mana perlu dilakukan tahap pengendalian. Oleh karena itu, pengendalian proyek ini memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek dan mengatur 2 dari 4 tahapan. Berikutnya nomor 2, sebutkan salah satu masalah dalam pengendalian proyek dan berikan alternatif solusinya. Yang pertama yaitu hanya menekankan pada satu faktor saja, sementara faktor yang lain diabaikan. Contohnya, hanya menekankan pada faktor biaya, sementara performansi terabaikan. Jadi solusinya yaitu dengan melakukan perencanaan ulang dan pengendalian proyek yang ulang sehingga faktor biaya dan performansi itu dapat berjalan secara selaras. Yang kedua, proses pengendalian proyek yang tidak diterima oleh staf karena kurang memahami arti pengendalian proyek. Yang ketiga, penyampaian laporan informasi yang kurang akurat. Solusinya yaitu setiap informasi yang kita terima, langkah baiknya kita saring dahulu atau kita pastikan keakuratan informasi tersebut. Jadi, apabila kita melakukan laporan kepada atasan, informasi yang diterima tersebut sudah secara akurat. Yang keempat, yaitu manajer proyek yang memegang beberapa proyek sehingga salah satunya terabaikan. Solusinya yaitu dengan memfokuskan manajer proyek ini hanya pada satu proyek saja, atau memberhentikan manajer proyek yang memiliki rangkap tugas jabatan, sehingga manajer proyek ini hanya fokus pada satu proyek dan tidak beberapa proyek. Yang kelima yaitu kesalahan mekanisme dan pelaporan akuntansi. Solusinya yaitu dengan melihat kembali langkah-langkah atau tahap mana saja yang lewati sehingga tidak adanya simpang siur dalam pelaporan akuntansi. Selanjutnya yaitu manajer proyek yang tidak memiliki sikap tegas terhadap isu-isu kontroversial. Dia menganggap bahwa masalah ini akan selesai dengan sendirinya sesuai dengan seiring berjalannya waktu. Artinya di sini manajer proyek ini langkah lebih baiknya diberikan pelatihan kepemimpinan agar setiap masalah yang timbul itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja, tetapi ada penyelesaian untuk masalah tersebut. Nomor 3, mengapa seorang manajer proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen risiko? Tujuan utama dari manajemen risiko itu untuk mengurangi atau meminimalisasi akibat dari risiko kecelakaan kerja dan membuat rencana untuk kondisi yang tidak terduga di masa depan. Artinya, manajer proyek ini harus menguasai ilmu dan pengetahuan tentang manajemen risiko.
gunanya yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi serta mengetahui potensi dari risiko kecelakaan kerja. Hal itu berguna agar para pekerja tidak mengalami kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan proyek atau mengurangi dari dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja. Selain itu, manajer proyek juga bisa memberikan pelatihan kepada para pekerja agar mengetahui risiko yang berada di lingkungan sekitar proyek. Selain dari sisi negatifnya, pengetahuan tentang manajemen risiko itu memiliki dampak positif, yaitu untuk mengetahui dan membaca peluang yang menguntungkan bagi proyek. Keempat, berikan satu contoh konflik yang terjadi pada suatu proyek dan berikan analisis lengkapnya. Yaitu salah satu contohnya itu konflik akibat jadwal. Di sini ada 5 strategi atau 5 langkah untuk analisis lengkapnya. Pertama yaitu pengenalan. Pengenalan yaitu mencari kesesuaian antara kondisi yang sebenarnya dan kondisi yang seharusnya dijalankan. Artinya bagaimana faktor jadwal ini disusun sebelumnya dan membandingkannya dengan pelaksanaannya dengan yang sekarang. Kedua yaitu diagnosis. Diagnosis itu artinya mencari titik kesalahan di mana jadwal ini bermasalah dengan metode 5W ditambah 1H. Ketiga, mengumpulkan beberapa solusi, yaitu mengumpulkan solusi sebagai jalan keluar yang memungkinkan untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan itu dari solusi yang dikumpulkan tadi ditarik sebuah kesimpulan lalu dilaksanakan oleh semua tim proyek. Yang kelima yaitu evaluasi. Setelah dilakukan pelaksanaannya solusi tadi, maka dilihat kembali apakah dapat progres terhadap pelaksanaan proyek tadi atau tidak. Jika dapat kemunduran, maka dilakukan evaluasi kembali. Kelima, apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya? Yang pertama yaitu proyek diberhentikan karena waktu pelaksanaannya telah selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan perjanjian kontrak. Yang kedua yaitu proyek lebih bermanfaat jika diberhentikan daripada dilanjutkan sesuai dengan kondisi yang tidak dipastikan. Contohnya yaitu yang pertama, kenaikan pasar yang melonjak. Yang kedua, kondisi pasar yang memungkinkan atau kondisi alam. Yang ketiga yaitu proyek diberhentikan karena pengendalian proyek yang tidak maksimal. Hal ini biasanya terjadi karena perencanaan dan pengendalian proyek yang buruk. Sekian dari hasil jawaban lisan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.